Paganisme bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab menganut agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini terjadi sejak keturunannya berkembang di Mekah dan menyebar ke seantero jazirah. Mereka semua menyembah Allah, mengesakannya, dan melaksanakan dengan konsisten syariat-syariat agamanya hingga waktu yang cukup lama. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai melupakan syariat yang diajarkan kepada mereka hingga yang tersisa tinggal ajaran tauhid dan beberapa syariat dari agama lain. Lalu muncullah Amr bin Luhai, pemimpin kabilah Khuza'ah. Dia gigih menyeru kepada kebaikan, gemar bersedekah, tekun pula menjalankan perintah-perintah agama. Dia disukai oleh masyarakatnya. Mereka tunduk kepadanya dan meyakini bahwa dia termasuk ulama besar dan salah satu wali pilihan Allah. Suatu ketika dia melakukan perjalanan ke Syam. Di sana dilihatnya penduduk melakukan penyembahan berhala. Diyakininya bahwa hal itu baik dan benar sebab menurutnya Syam adalah tempat diutusnya para rasul dan tempat turunnya kitab-kitab Allah. Maka pulanglah dia dengan membawa berhala bernama Hubal. Ditaruhnya Hubal di tengah Ka'bah lalu diajaknya penduduk Mekah menyekutukan Allah. Mereka pun patuh. Tidak butuh waktu lama, orang-orang Hijaz juga mengikuti penduduk Mekah karena menganggap mereka sebagai penanggung jawab Baitullah dan Tanah Suci. Dikisahkan bahwa Hubal adalah berhala dari batu akik merah berbentuk manusia dengan tangan kanan putus. Orang-orang Quraisy mendapatinya sudah dalam keadaan seperti itu, lalu mereka menggantinya dengan tangan baru dari emas. Dialah berhala pertama yang dimiliki oleh orang-orang musyrik saat itu, yang paling besar lagi paling suci menurut mereka. Berhala lain yang paling kuno adalah Manat. Berhala ini milik Bani Huzail dan Khuza'ah. Dia ditempatkan di Musyallal di pesisir Laut Merah dekat Kudaid. Musyallal adalah jalan perbukitan yang menurun ke arah Kudaid. Kemudian ada pula berhala lain yang dinamai Lata dan ditempatkan di Taif. Berhala ini milik Bani Sakif. Lokasinya di sebelah kiri Masjid Taif saat ini. Satu lagi berhala lain bernama Uzza di lembah Nakhlah Asy-Syamsiyah di atas Zatu Irqin. Berhala ini milik suku Quraisy, Bani Kinanah, dan sejumlah kabilah lain. Tiga berhala tersebut merupakan berhala terbesar yang dimiliki bangsa Arab saat itu. Dalam perkembangannya, kemusyrikan kian merebak dan jumlah berhala bertambah terus di setiap tempat. Konon Amr bin Luhai punya pembantu dari kalangan jin. Sang jin memberitahunya bahwa berhala-berhala kaum Nabi Nuh, yakni Wad, Suwa, Yagut, Ya'uq, dan Nars terkubur di Jeddah. Amr melakukan penelusuran dan penggalian untuk mencari berhala-berhala itu. Setelah ketemu, dibawanya seluruhnya ke Tihamah. Ketika musim haji tiba, berhala-berhala itu diberikannya kepada sejumlah kabilah untuk mereka bawa pulang ke kampung halaman masing-masing. Berhala Wad diberikan kepada Bani Kalb. Mereka menaruhnya di Jarashi, suatu tempat di Damatul Jandal yang termasuk wilayah Syam setelah Irak. Berhala Suwa berada di tangan Bani Hudail ibnu Mudrikah. Mereka menempatkannya di Ruhat, sebuah wilayah Hijaz dari arah pantai dekat Mekah. Berhala Yagut dipegang oleh Bani Gutaif dari Bani Murad. Mereka meletakkannya di daerah bernama Hurf di Sabah. Berhala Ya'uq berada di tangan Bani Hamdan yang tinggal di desa Khaiwan, masuk wilayah Yaman. Khaiwan adalah induk dari Bani Hamdan, sedangkan berhala Nars dimiliki oleh kabilah Himyar yang dipegang oleh keluarga Zilkula di wilayah Himyar. Berhala-berhala tersebut dibuatkan kuil khusus. Mereka memuliakan kuil-kuil ini seperti memuliakan Ka'bah. Ada juru kunci, tabir penutup khusus, atau kiriman sesaji sebagaimana yang ada di Ka'bah. Padahal mereka tahu bahwa Ka'bah lebih mulia daripada tempat-tempat itu. Kabilah-kabilah lain juga menempuh jalan serupa. Mereka membuat berhala yang mereka jadikan Tuhan dan membangun kuil untuk berhala-berhala itu. Di antaranya kuil Zulkhalasah
milik suku Daus, Hatsam, dan Bajilah di Yaman, tepatnya di daerah Tabalah antara Mekah dan Yaman. Ada pula kuil Fils milik Bani Ta' dan suku-suku di sekitarnya yang dibangun di antara Bukit Ta'i, Salma, dan Ajak. Kemudian kuil Rayam yang dibangun di San'a milik penduduk Yaman dan suku Himyar. Kuil Ridho milik Bani Rabi'ah ibnu Ka'ab, ibnu Sa'ad, ibnu Zaid, Manat, ibnu Tamim. Ada juga kuil Ka'abat milik Bani Bakar dan Taglab, putra dari Wa'il dan Iyad, yang dibangun di Sandad. Bani Daus memiliki berhala lain, yaitu Zulkafain. Bani Bakar, Malik, dan Mulkan keturunan dari Kinanah punya berhala bernama Sa'ad. Berhala suku Uzrah dinamai Syam. Sementara itu suku Kaulan memuja berhala bernama Umyanis. Demikianlah berhala-berhala berikut kuilnya tersebut di seantero jazirah Arab. Dapat dipastikan setiap kabilah punya berhala sendiri. Bahkan pada perkembangan selanjutnya setiap rumah punya berhala. Tidak cuma itu, Masjidil Haram pun penuh dengan macam-macam berhala. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, Baitullah dihuni oleh 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala itu sampai berkeping-keping, lalu memerintahkan untuk mengeluarkan semuanya dari dalam masjid dan membakarnya. Bagian dalam Ka'bah pun tak luput dari berhala dan lukisan. Ada berhala berwajah Ibrahim dan Ismail yang sedang memegang alat pengundi nasib. Sejak pembebasan kota Mekah, semua berhala disingkirkan dan seluruh lukisan dihapus bersih-bersih. Manusia saat itu asik dengan kesesatan-kesesatan macam itu. Abu Raja Al-Utaridi mengenang, "Suatu saat kami pernah menyembah batu. Ketika menemukan batu yang lebih bagus, kami pun mencampakkan batu pertama dan menggantinya dengan batu kedua yang lebih bagus. Kalau tidak menemukan batu sama sekali, kami membuat gundukan tanah, kemudian menggiring kambing-kambing dan memerah susu di atasnya. Kemudian kami mengelilinginya." Singkat kata, kemusyrikan dan paganisme merupakan adat dan tradisi paling fenomenal dari agama orang-orang jahiliyah. Kendati demikian, mereka merasa masih mengikuti agama Ibrahim. Ide kemusyrikan dan paganisme ini sebenarnya berawal ketika mereka menilai malaikat, rasul, dan nabi, wali-wali yang saleh, orang-orang yang bertakwa dan konsisten melakukan kebaikan sebagai pihak yang paling dekat kepada Allah. Orang-orang ini dinilai memiliki derajat paling tinggi dan martabat paling mulia di sisinya. Apalagi mereka terbukti punya berbagai kelebihan dan keramahan. Mereka pun diyakini punya kemampuan dan hak untuk mengatur segala sesuatu yang sebenarnya merupakan hak prerogatif Allah. Mereka juga dianggap layak menjadi penghubung antara Allah dengan hamba-hambanya karena kemuliaan yang mereka miliki. Seseorang tidak pantas mengajukan hajatnya kepada Allah secara langsung. Seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah secara langsung. Allah tidak akan menurunkan pertolongannya kecuali lewat kemuliaan para perantara tadi. Karena keyakinan macam ini telah terpatri dan mendarah daging, orang-orang jahiliyah berusaha mendekatkan diri kepada para perantara itu dengan segala hal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Mereka membuat sketsa wajah orang-orang itu, baik berbentuk lukisan maupun patung. Ada kalanya mirip dengan bentuk fisik mereka sesama hidupnya. Ada kalanya berdasarkan imajinasi belaka. Gambar dan patung hasil rekayasa ini disebut asnam. Kadangkala orang-orang jahiliyah itu tidak membuat gambar atau patung serupa mereka, tetapi menjadikan pekuburan mereka sebagai tempat keramat, menjadikan tempat tinggal mereka dahulu sebagai tempat suci. Di situ dipersembahkan kurban dan dilakukan berbagai ritual ibadah. Pekuburan dan petilasan macam ini di dalam sejarah disebut autsan. Adapun ritual ibadah terhadap berhala-berhala itu sekedar mengekor ritual ibadah ciptaan Amr bin Luhai. Mereka meyakini ritual apapun yang diciptakan oleh Amr bin Luhai sebagai perkara yang baik dan tidak mengubah agama Ibrahim. Ritual-ritual itu misalnya sebagai berikut. 1. Mengitari berhala, mohon perlindungan dan pertolongan kepadanya tatkala menghadapi kesulitan.
Mereka berdoa kepada berhala itu agar keinginan dan hajat mereka terkabul. Mereka melakukannya dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa menolong di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. 2. Berhaji dan tawaf mengelilingi berhala. Mereka tunduk dan sujud di hadapannya. 3. Mempersembahkan aneka kurban. Mereka menyembelih ternak kurban di hadapan berhala atau menyembelih ternak atas nama berhala mereka dimanapun. Tentang dua jenis ritual penyembelihan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, dan apa yang disembelih atas nama berhala-berhala itu. Kemudian surat Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. 4. Mempersembahkan sesajian secara khusus berupa makanan, minuman, hasil panen atau hewan ternak. Memang ada yang mengkhususkan sesajinya untuk Allah juga. Yang jelas mereka punya beragam alasan untuk mempersembahkan sesaji kepada berhala yang mestinya dikurbankan kepada Allah. Maka sesajian yang mereka persembahkan kepada Allah itu hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 136 yang artinya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. 5. Bernazar untuk mempersembahkan sebagian hasil panen dan ternak mereka kepada berhala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 138 yang artinya, dan mereka mengatakan, inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, semata-mata membuat kedustaan atas nama Allah. Kelak Allah akan membalas mereka atas apa yang pernah mereka ada-adakan. 6. Di antara unta mereka ada yang disebut bahirah, saibah, wasilah, dan hami, yang diperlakukan sedemikian rupa untuk berhala. Menurut Sa'id ibnu Musayyab, bahirah adalah unta yang air susunya khusus dipersembahkan kepada berhala. Tidak seorang pun boleh memerahnya. Sementara itu, saibah adalah unta yang dibiarkan begitu saja untuk tuhan-tuhan mereka. Unta ini sama sekali tak boleh ditunggangi. Wasilah adalah unta betina yang melahirkan anak pertama betina. Disusul anak kedua betina pula. Unta ini dibiarkan begitu saja untuk berhala-berhala jika antara anak pertama dengan anak kedua yang sama-sama betina tidak dipisah dengan anak yang jantan. Hami adalah unta jantan yang mampu membuntingi betinanya hingga 10 kali. Jika sudah genap 10 kali, mereka menyerahkannya kepada berhala dan tidak lagi membebani atau menungganginya. Menurut Ibnu Ishaq, bahirah adalah anak betina dari unta saibah. Dia adalah unta betina yang telah beranak 10 yang semuanya betina dan sama sekali tak punya anak jantan. Unta ini tidak boleh ditunggangi atau diambil bulunya. Susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian unta tersebut melahirkan anak kedua, telinga si anak dibelah. Setelah itu, anak unta itu harus dibiarkan hidup bebas bersama induknya. Tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil bulunya. Susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu sebagaimana perlakuan terhadap induknya. Inilah unta yang mereka namakan Bahirah binti Saibah. Adapun wasilah adalah unta betina yang selalu melahirkan anak kembar betina selama 5 kali berturut-turut. Tidak diselingi dengan anak jantan sama sekali.
unta ini disebut wasilah karena kata mereka telah wasol atau sampai. Namun jika sesudah itu si unta melahirkan anak lagi, unta itu hanya boleh dimakan oleh kaum lelaki, kecuali jika unta itu ada yang mati, lelaki ataupun perempuan boleh memakannya. Berikutnya adalah hami, yaitu unta jantan yang mampu membuntingi unta betina yang melahirkan anak betina 10 kali berturut-turut. Unta macam itu punggungnya dilindungi, dalam arti tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya dan tidak boleh diganggu, dan tidak boleh digunakan untuk apapun. Unta tersebut harus dibiarkan saja seperti itu. Allah menurunkan ayat tentang hal ini, surat Al-Maidah ayat 103, yang artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Allah juga menurunkan ayat 139 dalam surat Al-An'am yang artinya, dan mereka mengatakan apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk laki-laki kami dan diharamkan atas perempuan kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka laki-laki dan perempuan sama-sama boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap ketetapan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ada yang menafsirkan bahwa binatang ternak yang dimaksud tidak seperti itu. Sebelumnya telah disampaikan pendapat dari Sa'id ibnu Musayyab bahwa binatang-binatang ternak itu diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku melihat Amr ibnu Luhai ususnya ditarik di dalam neraka." Alasannya karena dialah orang yang pertama kali mengubah agama Ibrahim. Dialah yang mengadakan berhala-berhala. Dia membiarkan tanpa guna unta-unta saibah, membiarkan bebas unta bahirah, menganggap unta wasilah telah sampai, dan melindungi punggung unta hami. Bangsa Arab dahulu melakukan semua itu demi berhala. Mereka yakin bahwa berhala-berhala itu mampu mendekatkan mereka kepada Allah, membantu mereka sampai kepadanya, dan memberi pertolongan atas izinnya. Demikian disampaikan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Orang-orang Arab saat itu juga punya tradisi mengundi nasib dengan menggunakan azlam. Azlam adalah bentuk jamak dari zalm. Zalm adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Teknik mengundi dengan anak panah ini ada 3 macam. Pertama, dengan 3 anak panah, masing-masing diberi tanda. Panah pertama ditandai ya, yang kedua tidak. Sedangkan yang ketiga alpa. Mereka punya tradisi mengundi nasib untuk apapun yang mereka inginkan, seperti bepergian, nikah, dan sebagainya. Jika yang keluar ya, maka mereka melakukannya. Jika yang keluar tidak, maka mereka menundanya barang setahun. Kalau yang keluar alpa, maka mereka mengulang undian hingga keluar salah satu dari 2 pilihan di atas. Kedua, tetap dengan 3 anak panah, tetapi diberi tanda air, ikatan, dan tembusan. Ketiga, masih dengan 3 anak panah, tetapi dengan tulisan golongan kalian atau bukan golongan kalian atau anak angkat. Konon, jika ada keraguan akan nasib seseorang, mereka berangkat menghadap Hubal dengan membawa 100 dirham dan beberapa hewan sembelihan. Uang dan hewan itu mereka berikan kepada juru undi anak panah. Jika yang keluar dalam undian adalah anak panah dengan tulisan golongan kalian, maka orang itu menjadi bagian dari keluarga mereka. Jika yang keluar tulisan bukan dari golongan kalian, maka dia hanya menjadi teman biasa. Kalau yang keluar anak panah bertuliskan anak angkat, maka orang itu diperlakukan layaknya anak angkat,
tidak punya nasab dan kekerabatan.